Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik hebat, apa kabar? Semoga kabar baik, sehat, dan rezeki berlimpah selalu menyertai kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali dengan kakak dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan belajar di kelas 2. Nah, seperti biasa, sebelum belajar jangan lupa untuk selalu berdoa terlebih dahulu supaya kita selalu mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Baiklah adik-adik hebat, kali ini kita akan belajar pelajaran 1, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladanku. Subbab pertama yang akan kita bahas adalah sikap jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilanjut, bagi yang baru bergabung belajar di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya, dan like. Baiklah adik-adik, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak terpuji kepada umatnya. Anak muslim harus meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak muslim harus berperilaku terpuji. Nah, di antara salah satu perilaku terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus diteladani oleh setiap muslim adalah jujur. Coba kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah gambar berurutan yang menceritakan tentang kejujuran seorang anak laki-laki. Disebutlah anak laki-laki tersebut adalah Dodi. Pada gambar 1.1, Dodi sedang menyaksikan teman-teman perempuannya bermain loncat tinggi. Setelah selesai dan teman-temannya pun pergi, Dodi menemukan uang yang tergeletak di tanah tanpa diketahui siapakah pemilik uang tersebut. Dan selanjutnya Dodi memberitahukan kepada ibu guru bahwa dia menemukan uang tergeletak di tanah setelah ada teman-temannya yang bermain lompat tinggi. Dan akhirnya Bu Guru pun menginformasikan kepada teman-teman Dodi bahwa telah ditemukan sejumlah uang di lapangan sekolah ketika mereka sudah belajar kembali. Nah, sikap Dodi ini merupakan sikap jujur yang mesti ditiru dan dilaksanakan oleh kita. Dia tidak berlaku curang dengan langsung mengambil uang tersebut
dan digunakan untuk keperluan dia sendiri, tetapi dia memberitahukan kepada ibu guru. Nah, dari cerita di atas kita bisa memahami bahwa jujur itu artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, atau berkata apa adanya. Lawan kata jujur adalah bohong. Bohong merupakan akhlak tercela. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berbohong dalam perkataan dan perbuatan. Anak muslim yang senantiasa berkata dan berbuat jujur akan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur, yakni 1. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Jujur kepada diri sendiri. 3. Jujur kepada orang tua, guru, dan semua orang. Bagaimana cara kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni melakukan segala perbuatan ibadah ikhlas hanya karena Allah lillahi ta'ala, tanpa ada unsur riya atau ingin dilihat oleh orang lain. 2. Tetap menjauhi larangannya walaupun tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. 3. Selalu berkata jujur apa adanya tanpa melebihkan atau mengurangi perkataan. Jujur kepada diri sendiri dengan cara tidak menyontek saat ujian, tidak mengambil uang yang ditemukan di jalanan dan menyimpannya sendiri, padahal itu bukan milik kita sendiri. Menjadi diri sendiri tanpa dibuat-buat, dan harus berani mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, tidak membohongi diri. Adapun bersikap jujur kepada orang tua, di antaranya adalah seringlah terbuka terhadap orang tua kita. Jujur terhadap guru dengan cara patuhi aturan sekolah, kerjakan tugas dengan baik, dan jangan mencontek ketika sedang ujian. Jujur terhadap semua orang dengan cara selalu berkata dan bersikap yang benar, tidak berbuat bohong. Keuntungan dari sikap jujur adalah 1. Orang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Disenangi orang tua dan guru. 3. Orang jujur akan punya banyak teman. Dan yang keempat, jujur akan membawa kebaikan. Nah, itulah sikap jujur yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bernyanyi ya. Lagunya Aku Anak Jujur. Nada lagunya seperti lagu Pelangi-Pelangi. Nah, kita ikuti ya.
anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadilah anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadilah anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadilah anak jujur pasti beruntung. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu berkata dan bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari ya. Demikian video pembelajaran kali ini. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.